Kamu harus waspada, ternyata ada niat busuk dari pihak ketiga kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono seperti biasa pada kesempatan kali ini. Aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang ya, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Oke, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya, kamu harus waspada, ternyata ada niat busuk buruk ya dari pihak ketiga kepadamu. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, dan bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Five of Pentacles teman-teman, ataupun 5 koin. Nah, 5 koin ini muncul hadir sebagai energi pembuka, dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kondisi kehidupan kamu terlebih dahulu, teman-teman. Ketika kita berbicara terkait dengan perihal masalah kehidupan asmara, ya, rumah tangga, tentu semua ya pernah mengalami adanya beberapa masalah ya, teman-teman. Ujian gitu sih, mungkin seperti itu ya. Nah, mungkin ujian yang terjadi ketika itu masih bisa ditoleransi, ya mungkin sesuatu hal yang bisa dihadapi, dilewati dengan baik ya teman-teman. Ya selagi tidak ada pihak ketiga, dan bahkan ketika adanya pihak ketiga juga sering dan banyak yang masih bisa mau memaafkan dan menerima gitu sih. Dan mungkin termasuk dari kamu teman-teman ya, saat ini bagi kamu yang mungkin dikhianati oleh pasangan kamu karena adanya pihak ketiga, tentu kamu adalah seseorang yang memiliki jiwa yang sangat besar teman-teman ya. Kamu orang yang begitu sabar menghadapi segala hal. Ya, meskipun selama ini ujian yang kamu hadapi, yang kamu terima sangat begitu bertubi-tubi. Ya, ujian yang kamu rasakan ini nggak ada hentinya. Dari mulai mungkin pengkhianatan, dari mulai mungkin kondisi kesehatan, kemudian dari mulai kondisi ekonomi kamu yang berantakan. Nah, ini terus yang terjadi dalam kehidupan kamu, sehingga memang terkadang ini yang membuat kamu seakan-akan apa ya teman-teman ya, ngerasa kecewa terhadap diri kamu sendiri, kecewa terhadap pasangan kamu gitu sih. Ya, semua hal yang mungkin hal yang terbaik mungkin sudah kamu lakukan, akan tetapi faktanya, nyatanya masih belum sesuai dengan ekspektasi. Nah, sebenarnya teman-teman, melihat dari kartu pertama ini, aku merasakan bahwasannya memang biang ataupun akar dari pokok permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kamu ya karena adanya pihak ketiga. Pihak ketiga yang membuat kehidupan kamu menjadi benar-benar berantakan. Pihak ketiga yang membuat kehidupan kamu menjadi hancur. Ya jelas dong, pihak ketiga yang merebut pasangan kamu, yang pertama. Dan kemudian pihak ketiga juga yang selalu manfaatin pasangan kamu, teman-teman. Sehingga mungkin bisa jadi segala uang, aset, ya aset, kemudian harta dan lain sebagainya itu lari ke pihak ketiga semua gitu. Ya, itu lari ke pihak ketiga semua. Nah, kemudian yang anehnya di sini adalah si pihak ketiga ini yang merasa takut. Takut apa? Takut ketika si dia itu teman-teman ya kembali lagi bersama kamu dan selamanya. Ya, berarti memang ada ambisi, ada keinginan dari si pihak ketiga ingin menguasai pasangan kamu sendiri. Berarti ingin mendapatkan, merebut segala sesuatunya dari kamu. Apa yang kamu miliki. Ya, teman-teman, pasangan, kemudian harta mungkin juga seperti itu, rumah juga mungkin seperti itu, teman-teman. Jadi banyak hal. Nah, ini nih sesuatu hal yang memang harus kamu waspadai, teman-teman. Karena niat-niat buruk dari si pihak ketiga ini, aku rasa sudah dia aplikasikan dengan beberapa hal yang
telah dia lakukan kepadamu, teman-teman. Ya, itu tadi. Mungkin bisa jadi faktor kesehatan yang mengganggu kamu selama ini itu karena adanya olah pihak ketiga, teman-teman. Nah, pihak ketiga melakukan hal apa, teman-teman, sehingga membuat faktor kesehatan kamu memang sih yang paling utama adalah faktor pikiran ya. Tidak dapat dipungkiri. Teman-teman, ketika hubungan rumah tangganya, asmaranya lagi berantakan karena hadirnya pihak ketiga, ditambah lagi masalah ekonomi yang lagi semrawut ataupun lagi acak-acakan, teman-teman, lagi berantakan, tentu itu menjadi beban pikiran, dan beban pikiran itu nanti yang akan menjadi penyakit, teman-teman. Ya, oke. Ya, itu biasanya sih selalu menyerang lambung, selalu menyerang pundak, kepala, teman-teman itu. Ya, itu faktor pikiran juga sih sebenarnya, walaupun ada unsur-unsur magic di situ. Nah, ini yang aku lihat memang dari si pihak ketiga itu, teman-teman ya. Mungkin selain dari faktor pikiran, karena adanya energi negatif yang telah dikirimkan, bisa jadi ini berkaitan tentang mistisnya si pihak ketiga, ya. Seperti itu. Nah, tujuannya apa dari si pihak ketiga ini, teman-teman, menyakiti kamu? Ya, kita kembali lagi terhadap kata pertama, ingin memisahkan kamu, benar-benar ingin memiliki pasangan kamu dari kamu, gitu sih, ya. Dan kemudian ingin merebut semua yang kamu miliki di sini, apa harta, ya segala macam, teman-teman. Itu yang ingin ataupun yang sedang diincar, ya. Dan bahkan nggak menutup kemungkinan loh, teman-teman, kamu akan dibuat mati. Oke, ya, walaupun mati itu adalah takdir ya, kamu nggak usah khawatir sebenarnya. Mati itu adalah kehendak dari Allah Tuhan semesta alam, teman-teman. Siapapun orangnya, manusianya, ataupun apapun, ya, mungkin dia menggunakan jin, iblis, siluman, segala macam, teman-teman, untuk menyakiti kamu akan membuat kamu mati. Tidak akan ada bisa, teman-teman. Ya, karena sejatinya takdir hidup, mati, rezeki, maut adalah di tangan Allah Tuhan semesta alam, teman-teman. Oke, nah ketika kamu merasa energi kamu reson ya, teman-teman, ya kita akan lihat nanti bagaimana upaya-upaya yang harus kamu lakukan untuk menghadapi si pihak ketiga. Karena apa? Si pihak ketiga ini sudah menggunakan mistisnya ataupun ilmu hitamnya, teman-teman. Nah, oke, yang pertama sebenarnya aku punya jawaban, teman-teman. Yang harus kamu lakukan di sini adalah, ya, ketika kamu memiliki sebuah problem, jangan pernah menceritakan masalah yang kamu hadapi ini terhadap siapapun, terkecuali terhadap orang yang mungkin kamu anggap dia amanah, gitu sih. Contoh siapa? Ya mungkin orang tua kamu lah, keluarga dekat kamu sendiri, dan itu masih berpotensi sebenarnya, teman-teman. Ya, nah kemudian yang harus kamu lakukan adalah kamu harus lebih dekat dengan Tuhan. Upaya yang harus kamu lakukan itu, ya, mungkin kamu lebih memperbanyak doa kamu, ya, teman-teman, bermeditasi, kemudian sholat kamu, ya. Sholat wajib tentu itulah sebuah kewajiban. Sebenarnya yang paling harus kamu lakukan adalah memperbanyak mungkin sholat-sholat sunnah kamu, teman-teman. Ya, zikir kamu. Kemudian apa, puasa. Nah, itu juga penting, wajib, teman-teman, harus kamu lakukan. Dan kemudian bagaimana caranya lagi agar membuat mungkin si pihak ketiga ini kekuatan mistisnya, ilmu hitamnya itu benar-benar bisa hancur dan dia bisa kembali sepenuhnya untuk kamu, teman-teman. Ya, mungkin pasangan kamu agar bisa melupakan si pihak ketiga. Nah, sebenarnya dari kartu ini, teman-teman, ini cukup menggambarkan tentang sebuah peluang dan potensi loh. Bahwasanya apa yang mungkin diinginkan oleh si pihak ketiga itu bakal gagal ataupun nggak akan berhasil, teman-teman. Ingin membuat kamu mati, nyatanya faktanya nanti dia yang bakal mati di sini. Aku punya date soalnya, ya. Date di sini seakan-akan apa ya? Mungkin ada seperti tentara bantuan, teman-teman, dari jalur langit yang akan menghancurkan semua energi negatif yang selama ini mengganggu kamu, ya, menyakiti kamu hingga membuat kamu sakit dan kemudian membuat pasangan kamu terpengaruh. Ya, bisa jadi seperti itu, ya, dan pada akhirnya apa? Itu nanti akan kembali kepada si pihak ketiga sendiri, teman-teman. Itu aku yakin kamu akan memperoleh sebuah kemenangan dan pada akhirnya dia akan benar-benar kembali 100%, teman-teman. Ya, kembali mungkin mengingat keluarganya yang awalnya dia nggak peduli, ya, yang awalnya dia cuek dan bahkan tidak pernah menafkahi, mohon maaf ya, teman-teman, mungkin tidak semua, ya. Oke, dan bahkan meskipun hubungan kamu sudah benar-benar di ujung tanduk sekalipun, teman-teman, ya, seperti itu. Karena memang aku melihat dari energi dia itu seakan-akan sudah seperti kerbau yang sudah diikat, ya, sudah di apa sih, teman-teman, ya, ibaratkan gitu, ya, hidungnya gitu sih, ya, sudah diikat dengan tali gitu sih. Jadi seakan-akan pasangan kamu sudah nurut kemana-mana pun, nurut apa yang diperintahkan oleh si pihak ketiga, akan nurut manut gitu, teman-teman. Ya, tetapi di sini insya Allah ya, ketika kamu melakukan hal-hal apa yang mungkin aku katakan tadi ya, teman-teman, ya, mudah-mudahan semuanya akan bisa berhasil ya. Itu. Kemudian apalagi hal yang harus kamu lakukan, teman-teman? Ya, mungkin ikhtiar dari kamu nih. Ikhtiar dari kamu apa, contoh ya?
Ketika kamu meyakini dari air putih yang mungkin sering kamu doakan, ya doa-doa apa saja yang kamu tahu, pahami teman-teman, ya kamu ingat dan kamu bacakan, niat kamu adalah tulus, adalah ingin agar suami kamu ataupun pasangan kamu bisa kembali kepada kamu, kembali stabil, dan kamu untuk diri kamu sendiri teman-teman secara pribadi, kamu ingin kehidupan kamu bisa lebih baik, bisa lebih sehat, nah seperti itu mungkin ya. Oke, dan kemudian yang terakhir aku punya ini, ada Four of Cups teman-teman ya. Jangan jenuh. Ya, yang aku lihat memang kamu sedikit mungkin berputus asa, jenuh gitu sih. Ya, bosan karena mungkin selama ini upaya yang dilakukan nggak berhasil. Kenapa ya? Karena kamu lebih percaya terhadap orang lain. Maka kali ini kamu lebih percaya terhadap diri kamu, teman-teman. Yakini terhadap intuisi kamu. Ya, setiap intuisi kamu mengatakan hal seperti ini, ya kamu lakukan, teman-teman. Ya, contoh membacakan doa ini, doa ini, ya kamu harus kamu lakukan. Karena itulah sebuah petunjuk. Itulah pesan semesta yang sebenarnya tanpa kamu sadari yang akan membawa ya insya Allah sebuah perubahan di dalam kehidupan kamu nanti. Oke, mungkin demikian teman-teman. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.